Ya, Namo Buddhaya. Hari ini hari keempat ya. Dari 5 hari yang lalu, malam hari, sore hari datang. Kemudian ini hari keempat yang dari terbitnya fajar. Tapi karena kita udah sebentar lagi mungkin udah mau menuju Jakarta, jadi kemungkinan untuk buat video kurang kondusif waktunya, kita buat audio saja. Nah, ini silakan untuk rekapnya ya. Recap hari terakhir IRC tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 pukul 2.30. Namo Buddhaya 4023 hari ini total selama IRC jadi 26.173. Arahang 967 total selama IRC 6.835. I'm sorry please forgive me 2.000 total selama IRC 5.405. Pemaafan keberserahan pesumbatan berkah 20 total selama IRC 46. Penasehatan makhluk total 10. May I choose to release, may I choose to let go 20 hari ini. Itipiso 10 total selama IRC 17. Aspirasi kekayaan mutlak 20 total selama IRC 115. Tisarana 20 total selama IRC 320. Guru Budaya 200 total selama IRC 2357. Vandana 10 total selama IRC 130. Aspirasi Agung 20 total selama IRC 160. Penasehatan makhluk tadi udah ya 10 kali udah ya. Kalau saya aspirasi agung 10 total selama IRC 113. Guru budaya 100 total selama IRC 1250. Dasasila 1 total selama IRC 61. Namo Buddhaya 2212 total selama IRC 5002. Meditasi 2100 detik total selama IRC 7800. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you 500 total selama IRC 1260. Aspirasi kekayaan mutlak 10 total selama IRC 130. Byuharaja 10 total selama IRC 105. Tisarana 20 total selama IRC 70. Maha Namakana 17 total selama IRC 104. Terima kasih. Sadu ya. Sangat baik. Jadi bagaimana kesan pesan global sejak awal sampai sekarang hari terakhir, apa yang dipelajari dan sebagainya, lalu lebih ke seperti itu dulu. Kesan pesan hari terakhir sama, kita pada pagi hari kita melakukan pendanaan dana bertahap lalu dana bertahap lalu baru makan sekali duduk, setelah itu dana bertahap lagi. Jadi selama 3 hari yang rutin salah satunya adalah dana bertahap, chanting, terus kalau malam biasanya selalu ada diskusi yang bukan diskusi yang umum ya, diskusi yang dia agak dia berbeda lah pokoknya. Susah mendeskripsikan. Esoteris. Apalagi ya, selain itu
Di dalam dana bertahap itu juga kita melimpahkan banyak hal yang misalnya saya kasih contoh, kita untuk dana bertahap itu ada beras basmati yang kualitasnya bagus. Jadi nggak ada kata kikir-kikir berdana itu di situ, nggak ada. Jadi dari pagi sampai malam hari itu memang banyak yang keberlimpahan, tetapi bukan untuk diri sendiri, keberlimpahan untuk semua makhluk, keberlimpahan untuk leluhur, keberlimpahan untuk apa namanya yang di dalam dhamma ya. Saya rasa itu sih. Maka kalau misalnya peserta ERC itu nanti hidupnya jadi berlimpah kan sekedar wajar kan? Paham nggak? Sebab akibat. Banyak orang tuh takut untuk menganugerahkan keberlimpahan pada yang lain. Dari mana keberlimpahan untuknya bisa terbit gitu loh. Jadi itu tragedi yang humoris. Kaidah alam ini adalah berikan apa yang ingin kau dapatkan. Give what you want to get. Give what you need. Berikan apa yang kau butuhkan. Kelihatannya paradoks, tapi enggak. Berdana itu berarti kita menunjuk kekuatan alam untuk jadi bendahara kekayaan kita. Dan itu bendahara yang sangat cerdas. Dia bisa kumpul proposal, kumpul dana, kumpul sponsor dari sangat banyak pihak. Berdana itu kita menunjuk, mempercayakan alam, kekuatan alam yang jadi bendahara, jadi pelindung kekayaan kita. Dan pengangkut kekayaan kita. Jadi kemana-mana nggak bawa barang banyak-banyak, tapi kalau seorang yang kayanya biasa-biasa aja, ketika dia mau pergi ke satu daerah dan sebagainya, itu iring-iringan gerobak dan keretanya itu banyak sekali. Bisa ribuan gerobak, ribuan sapi dan sebagainya. Itu repot. Itu yang kayanya biasa. Yang benar-benar kaya luar biasa nggak bawa banyak barang. Kenapa? Mereka bawanya Cintamani. Cintamani itu permata pengabul Arab. Jadi kalau mereka perlu dari Cintamani ada teknik cara gunakannya, makanan terbit, pakaian terbit, minuman terbit, tempat tinggal terbit. Lalu kalau udah nggak perlu itu kan nggak ada, nggak repot dibawa-bawa. Atau kalau yang bukan dengan Cintamani, karena kekuatan kama baik yang dahsyat, kemanapun dia pergi, orang setempat tergerak untuk support dia. Kalau tidak ada manusia, itu makhluk halus setempat, para dewa ataupun setan. Kalau tidak ada makhluk halus setempat, alam yang handle. Jadi kalau misalnya dia di hutan yang istilahnya tidak ada makhluk hidup, tidak ada setan, tidak ada dewa, pohonnya bisa berbuah lalu merundukkan cabang untuk diambil. Dari bawah kayak gurun pasir begitu, air bisa terbit. Itu kekuatan kalau kama wibhara idi kalau nggak salah. Kesaktian yang terbit dari kekuatan kama. Bagaimana supaya bisa dapat yang kayak gitu? Supaya alam melayani. Jadi kalau alam yang istilahnya benda mati aja sampai bisa melayani dia, tunduk pada apa yang dia perlukan, apalagi setan, dewa, dan manusia lain. Jadi bisa paham ya, level 1 itu ketika dia pergi, ini di level kaya yang luar biasa pun bagi 3 tingkat. Kaya yang biasa kan kamu banyak properti, tapi kamu harus bawa kemana-mana. Karena kamu bergantung akan itu. Ini kaya yang biasa. Kaya yang luar biasa, kamu nggak perlu bawa properti kemana-mana, terlalu banyak. Tapi itu pun bagi 3 tingkat. Yang dilayani oleh manusia, oleh makhluk satu spesies, satu jenis. Yang dilayani makhluk beda jenis. Baik dilayani setan, dewa maupun hewan. Bukan sesama manusia. Atau yang ketiga itu dilayani oleh benda mati. Kekuatan alam. Jadi kenapa? Karena kama niyama bisa pengaruh ke bija niyama. Makanya kekuatan kama dia bisa sebabkan pohon yang tidak berbuah, lalu merundukkan cabang untuk diambil. Nah ini bagaimana untuk bisa sampai yang terutama level ketiga ini dengan utuh. Sebenarnya yang kaya yang luar biasa 3 ini kalau saya nggak salah itu karena lakukan samika dana. Dana ada 3 macam, hina, panita, hina, majima, samika dana. Hina itu yang ketika kita mendanakan benda yang
kualitasnya atau kuantitasnya lebih rendah daripada yang kita gunakan sendiri. Itu namanya hina dana atau dana yang rendah. Tapi itu tetap powerful buahnya. Majima dana itu pemberian yang mana kualitas atau kuantitas bendanya itu setara dengan yang kita gunakan. Kita sehari makan 3 kali, kita dana sehari juga 3 kali. 3 porsi makanan misalnya. Dengan kualitas yang sama, itu majima. Panita dana, samika dana, dana seorang tuan. Nah, itu adalah yang mendanakan benda dengan kualitas dan atau kuantitas yang melampaui yang dipakai oleh diri sendiri. Maka adalah sangat bagus. Satu, kalau seorang dia samika dananya bedanya mungkin gak terlalu jauh. Nah, mungkin dia yang dapat yang pertama. Ketika dia pergi ke satu tempat, orang-orang itu gak kenal dia, tapi ada rasa mau nolong dia, mau bantu dia, mau support dia. Tapi kalau jarak antara kualitas dan kuantitas yang dia pakai dan yang dia danakan, jaraknya semakin jauh, bisa saja itu menyebabkan, kalaupun tidak ada manusia, dewa, setan, hewan, makhluk beda jenis tergerak untuk bantu dia. Ini perlu kekuatan kama yang lebih dahsyat. Karena makhluk sesama jenis, membantu sesama jenis itu lebih mudah dibandingkan menggerak yang antar jenis untuk bantu. Ngerti kan? Kayak solidaritasnya itu beda. Dan kalau dia bisa jaraknya luar biasa jauh, misalnya sampai, contoh, dia tidak pakai, tapi dia danain. Dia puasa, tapi dia dana makan. Mulai ngerti ya? Nah, jadi yang Anda dana, dilatih untuk berdana, walaupun dalam pemahaman hari ini bisa nggak makan. Hari pertama kita udah deg-degan hampir nggak makan. Deg-degan berarti masih melekat. Jadi ketika kita puasa tapi kita berdana bahkan sebutir nasi, nah itu bisa jadi samika dana yang nomor 3 ini. Karena kamu puasa. Jadi sebutir nasi pun jadi dahsyat. Karena jaraknya jadi luar biasa jauh, 0 tidak ada dengan ada. Maka bisa lihat ketika Anda puasa lalu Anda danakannya daging babi, lemak babi dan semua itu jadi apa kamanya? Nggak kebayang. Makanya kalau setiap dari Anda berkesempatan untuk melihat di masa depan apa yang akan terjadi, dinikmati penuh-penuh oleh saya, kalian akan paham, oh pantas dulu dia begitu. Sekedar wajar. Siapapun yang latih bisa. No one special. Itu yang sangat indah dari ilmu elemen. No one special. Siapa tanam 1% dapat 1%, tanam 50% dapat 50%, tanam 100% dapat 100%. Maka samika dana sangat dahsyat. Jadi bisa bayangkan kayak, maka bukan tanpa alasan kalau yang di grup, ada yang di grup bilang kayak saya dananya cukup gila gitu. Misalnya baju relatif saya latih yang set 3 pakaian. Walaupun ini lagi transisi jadi jumlah setnya agak banyak. Tapi waktu saya danain kain itu kan kualitas kainnya kalau nggak salah yang sutra yang total 30-an juta gitu. Kesangga. Lalu waktu di India juga dana kainnya luar biasa banyak. Lalu makanan sehari makan sekali tapi waktu dana itu kan ya belum air bah sih. Jadi kenapa? Karena itu jauh kan gapnya. Maka buahnya berlimpah dan cepat. Mulai paham nggak? Jadi kalau misalnya saya puasa, tapi saya kasih nasi 10 kotak. Betul. Itu bagaimana kekuatan kama bekerja. Dan Anda bisa lihat, misalnya ada satu contoh kisah, ada satu pemimpin spiritual yang cukup terkenal di dunia saat ini, orang India. Dan saya tidak bahas tentang kualitas pembabarannya dia. Tapi memang pengaruhnya pada sangat banyak pencari kebenaran di dunia itu cukup besar. Walaupun saya nggak bilang itu yang positif atau negatif ya. Nah, tapi kenapa dia bisa punya pengikut dan pengaruh yang begitu dahsyat? Salah satunya bisa dilihat neneknya. Neneknya itu dulu kalau nggak salah itu suka sekali kasih makan tupai, burung, bahkan semut.
Dan ujung-ujungnya nanti makanan dia semua dikasih. Karena kan waktu kasih mereka makan kan, dia happy. Akhirnya makanan dia kasih semua dan dia nggak makan. Lalu orang-orang rumahnya kalau nggak salah ya pada bilang dia wanita gila. Bukan cuma itu, kayak wanita bodoh, makan makananmu. Lalu si nenek itu dia bisa ketika dia menyuapi kayak hewannya atau bahkan semut dan sebagainya itu, dia bisa mengalami piti sampai air mata mengalir. Karena menikmati pemberian, kenikmatan memberi itu. Dan dia bilang saya nggak lapar. Kenapa? Karena piti memang salah satu yang bisa dimakan. Makanya nutrisi ada 4. Sebelumnya saya pernah sampaikan. Tapi yang umum diketahui kabalikaro aharo. Makanan fisik. Masih ada phasa manosancetana winyana aharo. Piti baka itu mereka yang makan piti. Piti itu kegembiraan. Kayak piti itu kegirangan, kegiuran, excitement yang powerful di dalam. Itu bisa jadi makanan, bisa jadi nutrisi. Secara tidak langsung ya, dia dipase dan sebagainya. Jadi itu saya belum punya kapasitas menjabarkan detail, tapi ada sebutan itu piti baka, makan piti. Maka tidak heran kalau dia nyatakan dia tidak lapar. Maka kalau seorang dengan pemahaman dan tanpa pemahaman berbeda. Kalau dia berpikir, aduh saya puasa karena saya wajib. Sama, saya puasa karena manfaat. Maka dia biasa nggak terlalu lapar karena dia piti. Ketika dia merenungkan manfaat dari puasa ini, piti terbit. Itu yang menetralisir lapar dan haus. Itu ilmu elemen. Akhirnya apa yang terjadi? Wajar nenek ini punya cucu yang pengaruhnya dunia. Karena dia lakukan, dan dananya pada hewan loh. Dan kalau nggak salah usianya lebih dari 100 tahun. Si nenek. Cucunya kan masih hidup sekarang, berarti kan masih belum terlalu lama. Gitu. Apalagi kalau Anda dana ke upasaka upasika. Nah, tentang dana ke upasaka upasika ya. Ada satu kisah di Jataka kalau nggak salah, tapi saya lupa lengkapnya. Singkatnya itu begini, seorang hakim yang korup, terima suap. Lalu kalau nggak salah waktu satu kali mungkin rapat kerajaan atau apa, hari itu uposatha. Bukan, tunggu ya. Kalau nggak salah satu kali waktu dia di persidangannya, saya lompat ke cerita bagian itu. Di persidangannya itu dia hakim yang korup ya. Di persidangannya itu ada seorang wanita, kalau tidak salah wanita ini ternyata jalanin uposatha. Sedangkan udah mau lewat tengah hari mungkin. Jadi dia danain kalau nggak salah segenggam atau setangkai beberapa buah atau satu buah mangga ke wanita itu. Sehingga wanita itu bisa makan, lalu kan nanti nggak terlalu kelaparan gitu. Jadi dia kasih dana dan mangga itu ke wanita yang jalankan uposatha. Saya tidak tahu waktu itu zaman ada Buddha atau tidak. Karena walaupun tidak di zaman yang ada Buddha, kalau saya nggak salah uposatha sila itu ada. Bisa ada petapa yang bisa ngajar. Kenapa? Petapanya ada yang bisa lihat ajaran Buddha di masa lalu, kadang bisa. Kemudian apa yang terjadi? Buah dari kama itu adalah di kehidupan mendatang kalau nggak salah dia dapat hutan mangga yang luasnya nggak tahu berapa luas. Dan itu mangganya mangga yang kualitasnya sangat luar biasa. Bukan mangga umum, bisa dibilang kayak mangga surgawi. Sampai kalau tidak salah ada satu petapa yang buah mangga ini kayaknya bodhisatta. Buah mangga ini mungkin jatuh ke sungai atau apa, lalu ke tempatnya, lalu petapa itu makan. Sebegitu enaknya sampai mangga itu dia hanya makan sedikit lalu simpan untuk besok. Dan kayak nggak rusak-rusak gitu, karena kualitasnya refine kemungkinan ya. Akhirnya waktu mangganya habis, dia udah nggak tertarik makan makanan apapun lagi. Kalau nggak salah sampai nelangsa sekali, tapi karena kekuatan kebajikannya, tentu itu lobam. Kalau nggak salah karena kekuatan kebajikannya mungkin Dewi Sungainya tahu. Akhirnya diangkut, dibawa ke hutan milik makhluk yang waktu itu hakim korup itu. Ya masih ada cerita-cerita lainnya, cuma bisa lihat hakim korup itu walaupun kayak dia itu hatinya
parah sekali, tapi ketika dia berdana bahkan sedikit mangga kepada seorang wanita yang jalankan uposatha, buahnya udah segitunya. Uposatha sila itu 8 sila. Anda 20 loh. Dan Anda tisarana. Anda 20 sila. Anda kembangkan meta, minimal meta ada. Lalu ada aspirasi agung, lalu seharian latihan berapa ribu. Kebayang nggak kama baik dari berdana? Udah mulai paham kenapa dana bertahap? Nggak ada yang terlalu kecil. Kesan dari awal sampai sekarang, pembelajaran yang didapatkan, apa yang kira-kira mau disampaikan untuk inspirasi orang? Kesannya udah kali paling yang akan terus coba dijalankan setelah pulang dari Hadayataya ERC. Yang kira-kira poin yang akan tetap dibawa dalam kehidupan. Nah, itu boleh coba dicoba sambil ditulis. Jadi yang pertama itu chanting. Chanting apa maksudnya? Namo Buddhaya. Terus coba aspirasi agung, udah mulai hafal sama kekayaan mutlak. Bagus. Ya, artinya berguna dengan sangat dahsyat. Terus yang kedua, dana bertahap. Yang ketiga ya. Ada tim ya. Betul, ada tim. Dan yang ketiga kalau Anda suami istri lalu anak bisa diarahkan untuk dana bertahap, itu dahsyat sekali. Karena ketika seorang dia menghormati Buddha, Dhamma, Sangha, petapa, brahmana, kemudian kayak orang tua, kemudian saudara, saudari yang lebih tua, paman, bibi dan sebagainya, sanak keluarga yang lebih tua secara usia, itu 4 hal akan bertumbuh padanya: ayu, wano, sukhang, balang. Usia, kerupawanan, kebahagiaan termasuk kekayaan ya, makanan, minuman, tempat tinggal semua yang bagus. Kemudian balang, kekuatan itu ada 5, sada, wirya, sati, samadhi, panya. Nah, itu akan terbit. Jadi bisa bayangkan kalau Anda berempat, suami, istri, dan 2 anak. Anak yang paling kecil dia dana ke cicinya, itu kama baik udah dahsyat. Lalu cicinya dana ke orang tua kan, ke mama misalnya, tergantung usia ya. Lalu istri dana ke suami, itu juga termasuk sami puja ya, kalau saya lupa. Bukan. Suami itu apa ya? Suami itu apa ya bahasa Pali ya? Ada istilahnya itu kayak puja suami. Jadi apa puja gitu istilahnya. Nah, wanita yang melakukan itu dengan mudah mencapai alam surga dan kayak jadi dewi yang sangat berpengaruh. Dewi yang dihormati di antara para dewi. Jadi pati puja ya kalau nggak salah. Jadi bisa dilihat dari anak yang terkecil dana ke saudari yang lebih tua, lalu dari itu dana ke mama, dana ke suami. Nah, itu sangat bagus. Lalu suaminya baru dana ke makhluk lah, atau ke Buddha dan sebagainya, atau ke sangga ya. Jadi kalau waktu dana sangga juga bisa dijejerin gitu kan. Kamu dana lalu baru bante sanggase dema. Oh, itu dahsyat sekali. Lalu jangan lupa kalau bisa hari itu, sebelum hari itu berakhir, mau setiap selesai dana bertahap juga bisa, tapi kalaupun enggak, minimal ya kayak setelah hari itu berakhir bagi jasa kebajikan. Ngerti enggak? Jadi setiap member dapat yang semua member dapatkan. Ngerti enggak? Kalau si anak terkecil kan dia dapat kama dari berdana pada kakak. Si kakak dapat kama dari berdana pada mama. Si mama dapat kama baik dari berdana pada suami. Suami dapat kama baik berdana pada sangga. Nah, ini 4 macam kama baik yang berbeda ini saling share, saling rejoice. Jadi kayak kopas semua. Begitu. Sangat baik. bukan double tapi lebih dari double ya. Iya. Kalau dana bertahap itu misalnya saya lakukan di rumah tuh baru saya jalan ke, boleh ya? Jadi oke. Bisa, itu juga ide bagus. Intinya tidak ada tenggang waktu. Nggak mesti di tempat kok, nggak.
bertahap. Terus yang ketiga ternyata ya masih perlu mempelajari banyak hal, jadi saya perlu nonton YouTube Hidayat Cara. Udah itu aja. Ya, sangat bagus ya. Oke, ada yang akan dibawa pulang ya? Tadi Untuk orang umum ya, untuk menginspirasi masyarakat luas supaya mereka belajar ilmu elemen dan apa jadi saya lihat kalau yang IRC pertama ada satu kata kunci, whatever I do it for me. Dia IRC kedua itu nggak ketemu itu, tapi ada kata kunci yang kedua kita dapat lesson learn di sini, yaitu setiap hari itu bukan repetisi. Jadi setiap hari itu dia possibilities untuk membuka pintu ke depan, kira-kira seperti itu. Nah, yang di bagian itu saya sih rencana nanti saya mau sebar ke teman-teman saya. Pertama mereka kan pasti nanya nih kenapa menghilang berapa hari gitu kan. Nah, jadi rencana yang pertama adalah men-share. Mungkin nanti kalau saya potong sendiri juga nggak masalah video-video tuh, terutama di bagian-bagian yang apa sih namanya yang kelihatan seperti rutin, yang orang kota suka lupa kenapa sih terus-menerus, padahal itu setiap hari itu bukan sesuatu yang sama, tapi setiap waktu itu membuka possibility untuk ke masa depan. Itu sih saya ngelihatnya sih begitu. Whatever I do it for me. For me. Itu terus yang kedua, sebenarnya saya agak kagum ya lihat tata letak segala macam, jadi mungkin saya mau latihan tapi saya nggak tahu deh apakah waktu bikin karangan bunga atau apa. Nanti pelan-pelan deh kalau itu aja sih kalau dari saya. Coba jabarin tentang tata letak yang Anda kagumi maksudnya gimana? Jadi itu ada setiap pagi ya, ada ritual, misalnya naruh makanan, ada proses misalnya berdana makanan ya. Tapi kita bukan ngambil dari yang jauh-jauh harus mahal itu enggak, tapi waktu disusun jadinya manis dan elegan banget. Jadi kayak misalnya saya nggak kepikiran apa sih namanya belimbing wuluh disusun dikasih bunga melati Kamboja jadinya bagus. Atau misalnya daun mengkudu gitu ya, daun mengkudu terus ditaruh di atasnya lagi ada bunga Kamboja jadinya bagus. Itu sih saya ngeliat itu kayak impresif. Iya, jadi benda yang didanakan itu bisa masuk di kekuatan dari dananya nanti. Kemudian kesediaan untuk menata dengan baik itu masuk di sila. Pengetahuan bagaimana sesuatu ditata jadi indah itu masuk kebijaksanaan. Bawana. Bisa paham? Wisdomnya. Jadi misalnya kalau seorang dia uangnya sangat banyak, jadi dia beli misalnya 100.000 teratai. Tapi ya dia dalam bentuk ikatan-ikatan yang dia beli itu udah dia persembahan gitu aja. Jadi 100.000 katakanlah ada 1.000 ikat. Satu ikat 100 teratai aja. Jadi banyak-banyak begitu ya dia kasihinnya begitu aja. Dibandingkan dengan seorang yang dia danain 10 teratai tapi dirangkai dengan hatinya. Yang kedua ini nggak usah mikir, ini udah pasti jauh dahsyat kamanya. Kenapa? Nilai benda yang didanakan bisa termasuk di aspek dana. Tapi attitude kita ketika kita mempersembahkan dana itu masuk sila loh. Sila nggak bisa bedain, nggak bisa compare dengan dana kekuatannya. Jadi walaupun seorang dia nggak punya uang, dia hanya ambil bunga rumput di tepi jalan yang nggak bertuan, jadi boleh diambil. Nah, bunga rumput ini dia renungkan. Kalau saya ada yang lebih bagus, saya akan danakan yang lebih bagus. Tapi sementara ini saya baru ada ini. Lalu dia junjung di dahinya, lalu dia persembahkan pada Buddha. Yang ini kamanya nggak bisa compare sama yang pertama.
Walaupun 100.000 kuntum teratai emas. Kalau yang pertama kayak lempar-lempar gitu aja, danain aja. Kayak, oh saya punya banyak uang, ini saya danain gitu. Itu tetap dahsyat buahnya. Tapi ini nggak bisa compare sama yang kedua. Kalau yang pertama kayak debu di ujung jarum, yang kedua mungkin bumi atau lebih. Kekuatan karmanya itu sangat jauh. Bahkan perumpamaan tadi aja mungkin nggak pas. Yang tahu persis hanya sama Sang Buddha. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi misalnya dia persembahkan 1 kuntum bunga rumput. Oke, tapi ya 1 kuntum bunga rumput saja. Sedangkan orang ketiga ini misalnya dia ambil 1 kuntum bunga rumput, lalu helaian rumputnya sekalian, lalu dia bisa tata sesuatu yang dianggap nggak berguna itu, lalu mungkin dengan sedikit batu, sedikit pasir dia bisa ini rangkai jadi sesuatu yang indah. Misalnya kayak coba lihat yang ikebana, seni rangkai bunga Jepang itu, bagaimana dia gunakan unsur-unsur alam. Bunganya bisa cuma 1 tapi indahnya itu dahsyat sekali. Nah itu bukan cuma dana, bukan cuma sila. Dana ada benda yang didanakan, ada nilai benda yang ada benda yang didanakan. Sila itu kan niat dia untuk karakter baik untuk mendanakan sesuatu dengan baik, dengan rapi, dengan sopan. Dan kebijaksanaannya itu adalah dia tahu bagaimana menata yang sederhana yang didapat dari kebun sendiri, dari apa, tapi jadi indah. Begitu. Oke, yang kita danain ya marigold yang petik di luar, daun kelor yang petik di luar, daun mengkudu yang dapat dari mana, lalu belimbing ulu yang dari luar, melati juga dari luar, Kamboja juga yang berguguran. Oke, demikian. Ada lagi yang mau disampaikan untuk masyarakat luas, inspirasi mereka belajar ilmu elemen? Ya kalau buat orang luar mungkin ya banyak sih, maksudnya orang tuh tempat yang untuk misalnya katanya retreat atau meditation ya, berjibun kalau sekarang kan. Tapi ya yang tidak pakai apa ya mungkin ya, kan misalnya kayak kemarin Leo jelasin lagi kan, ya seperjentikan jari juga fine, karena yang dikejar tuh bukan kita bukan ngejar gitu, jadi lebih apa ya, jauh rileks sih, walaupun kita bisa ngelihat waktu diskusi kemarin tuh ada keterjebakan yang oh iya ya itu tuh terjebak dengan ini. Aku rasa sih baik itu tuh kalau misalnya untuk yang mau melihat sesuatu yang lain ya, kayak sedikit outside the box, thinking outside the box, tapi halus ya. Kira-kira seperti itu sih. Kalau ada juga silakan ya. Kayak bagaimana menginspirasi orang untuk belajar ilmu elemen. Ikut IRC-nya sih belum tentu ya, karena saya masih berpikir IRC itu supaya menghemat energi saya dan saya terus menikmati kenikmatannya, memang perlu makhluk yang cukup refine. Kalau makhluknya gross tuh saya capek, apalagi dia tinggal di sini gitu loh, ngerti kan? Nah, tapi kalau cukup refine itu enak banget. Kalau makhluk itu gross, walaupun Anda tinggal hanya dengan dia, rasanya tuh tempat itu kayak ramai dan sesak. Karena energinya tuh berisik, ribut. Gerasak gerusuk kata yang bagus. Energinya tuh gerasak gerusuk. Tapi kalau makhluk itu refine, walaupun 1.000 orang tinggal bersama, rasanya 1 orang. Tapi bukan sendiri, bukan sepi, ngerti nggak? Harmonis. Kayak tinggal sama sendiri-sendiri. Itu enak sekali. Nah, makanya saya jadi pertimbangkan. Kalau mau popularitas, udah kita buka IRC, nggak ada corona, IRC udah pasti bisa ramai banget. Jadi, nanti peserta yang sudah ikut jangan ikut dulu, kasih untuk orang baru, udah mutarnya akan sangat cepat. Tapi saya pikir bukan, tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah penikmatan.
Jadi saya pikirnya malah diarahkan lebih cepat lagi. Yang ikut IRC yang saya bimbing itu memang makhluk-makhluk yang relatif refine. Dan kalau ada yang mau silakan buat, nah itu untuk yang bebas. Tapi bukan saya yang handle. Ngerti nggak? Jadi dia cepat sekali. Begitu. Kalau selama saya di IRC ini ya, ilmu elemen itu ya ada dalam keseharian kita, mulai dari kita bangun tidur. Dari hal-hal kecil yang kita itu udah pakai sebenarnya ilmu elemen. Sebenarnya itu nggak ada yang kecil. Yang dikira kecil banyak. Hanya antara kita menyadarinya atau enggak sebenarnya. Genuine. Ini orang yang memahami. Ya. Jadi lebih baik ya. Genuine. Powernya beda gitu. Genuine. Ya, Dia mengalami sendiri. betul, mengalami sendiri. Sanditiko. Bisa dilihat langsung. Makanya powernya beda. Itu jadi kayak sabda, kayak firman. Genuine. Ya, jadi kita antara menyadarinya atau enggak kan. Cuma akan lebih baik kalau kita menyadarinya. Coba jabarin contoh misalnya ilmu elemen dalam keseharian. Dalam keseharian kayak misalnya dari kita ngepel lantai aja itu udah pakai ilmu elemen sebenarnya. Kayak misalnya antara kita cara kita ngepel lantai aja dari sana ke ujung itu dari sikap kita itu udah pakai ilmu elemen semua. Itu dari satu hal doang, dari satu kegiatan, dari satu aktivitas udah pakai ilmu elemen. Jadi alangkah lebih baik kalau kita itu ya kita menyadari kalau kita pakai ilmu elemen dan belajar ilmu elemen. Jadi kalau mau belajar ilmu elemen ya belajarlah di Hadaya Cara IRC. Udah itu aja. Jadi juga untuk yang batch ini ya, Kak Lia dengan Juli ini, saya udah jabarin kayak bisa lihat waktu di altar itu saya geser kan, lalu itu kan saya lihat, lalu itu geser lagi dan gesernya kadang bisa hanya berapa milimeter atau sudutnya di turn hanya berapa derajat, tapi begitu mundur lagi lihat pas. Ngerti nggak? Perfection, kita perfection tapi tidak pakai kekerasan. Kita sabar, kita sadar bahwa adalah tendensi 7 elemen ini untuk kacau, untuk chaos, untuk berantakan. Maka kita maafkan kecenderungan mereka yang alami, tendensi alami mereka untuk berantakan dan hancur-hancuran. Tapi kita nggak give up untuk menikmati perfection. Jadi sembari memaafkan imperfection, perfection bisa dicapai dengan cara yang lebih effortless. Jadi ini jalan tengah, bukan perfeksionis gila, bukan pula udah cincai habis. Dua ini ekstrim. Jalan tengah adalah sembari memaafkan imperfection, kita nikmati perfection semaksimal yang mungkin. Nah, pengetahuan tentang ini pasnya segini. Jaraknya pasnya segini, sudutnya pasnya segini. Ketika sense itu dilatih, maka nanti pengetahuan tentang orang ini elemennya apa, dominan apa, berikutnya apa, kayak elemen sekunder ketiga dan keempatnya apa. Tanahnya udah lebih banyak, tanahnya masih kurang, dan apa, itu bisa dapat pengetahuan itu terbit. Lalu kayak yang cara nyusun yang karpet warna coklat itu. Karpet warna coklat yang di depan altar. Itu kan akhirnya saya minta untuk compare dengan ujung kiri kanan lemari coklatnya kan. Ujung kiri kanan lemari coklat, kemudian bagian karpet yang bagian bawahnya ada resleting itu daerah kepala. Nah, untuk itu Anda berdua cukup oke karena beberapa kali saya periksa benar. Jadi kalau terbalik sama nggak terbalik juga beda lagi powernya. Beda. Magnet utara selatan ada kan? Kalau Anda gosoknya kiri kanan gitu jadi apa? Magnet yang bagus juga jadi besi biasa.
Molekulnya kacau, bisa mulai ngerti. Dengan cara yang sama, tempat yang nanti Anda akan letakkan kepala untuk tidur maupun apalagi Mahana Makara, maka bagus untuk diposisikan di atas. Makanya penandaan mana atas mana bawah penting. Keberantakan antara atas bawah, kiri kanan, timur barat, utara selatan mengacaukan struktur. Iya, pengetahuan. Ilmu elemen ya begitu. Jadi Anda bisa lihat, kita tidak ada aktivitas yang heboh secara pandangan orang pada umumnya, yang seru. Tidak ada outbound. Ya, outboundnya pergi metik belimbing hulu. Tidak ada aktivitas yang berlebihan, tapi cakrawala pengetahuannya berkembang dengan sangat luas. Kenapa? Karena pakai ilmu elemen. Memang waktu di WA group saya sih lihat aktivitas pilih warna ini, terus kan ada karpetnya apa gitu kan di grup. Iya, tapi terus saya ini, saya kan paling nggak seneng perentil detail gitu. Tapi begitu terus terang waktu saya baru nyampe aja, oh ini semua. Jadi kan saya lihat, ininya coklat, ininya apa. Tapi ininya itu apa ya? Elegance but simplicity ya, sederhana tapi elegance gitu. Jadi ini tuh, jadi saya seneng juga sih. Itu perlu sangat berterima kasih pada Ko Anton yang sangat sabar bolak-balik ya. Kapet aja sampai bolak-balik. Tapi pas lihat Ton, bener-bener deh worth it banget menurut aku tuh. Seluruh ambiansnya jadi langsung berubah, kira-kira seperti itu. Ko Anton mungkin boleh cerita sangat banyak hal yang orang nggak tahu. Misalnya, karena kan Ko Anton nemenin saya shopping gitu, nemenin saya belanjanya itu. Apa yang Anda amati? Kalau si Leo belanja itu gimana? Yang saya amati sih, kalau pandangan orang awam bilang perfeksionisnya dalam hal iya, jadi pemilihannya itu bisa bolak-balik dan saya sih perhatiin Leo suka sering ini minta pendapat sama Guardian. Jadi ini cocok atau enggak, jadi iya. Dan saya sih masih bingung, ini beli tempat lilin, beli gelas wine, beli mangkok, ini mau diapain gitu, untuk apa gitu, jumlahnya gitu, masing-masingnya. Tapi setelah semuanya dirangkai, ya indah gitu. Ya di awal juga saya nggak kepikir itu wadah lilinnya itu untuk taruh di gelas wine-nya, lalu gelas wine-nya diisi air. Sehingga itu dana yang sangat dahsyat, karena kamu gabungin cross elemen, air lalu api di atasnya, ditemani sama elemen tanah yang refine, kaca, tembus pandang kan. Sehingga kalau itu tidak isi air dan Anda nyalakan api, efeknya beda. Kalau ada air dan ada api, itu cahaya yang nyebar itu kilauannya itu sangat berbeda. Iya, bagian yang itu luar biasa. Jadi ya, maksudnya saya juga bisa lihat bukan hanya dia ambiansnya berubah, tapi secara ilmu elemen dia cross elemen juga. Kita jadi bisa belajar banyak ya cross elemennya. Thank you. Jadi kalau orang dia ketika berdana, dia dana kan cross elemen bisa dipadukan dengan kondisi yang orang pada umumnya merasa itu ekstrim. Misalnya api dengan air dibawa bersama. Maka dan bagus dan harmonis gitu loh. Maka dia akan dapat mastery di cross elemen. Dan siapapun yang mastery cross elemen kiri kanan mah mudah. Kalau api udah mastery air, dia nggak usah khawatir tentang tanah dengan angin, mudah. Karena paling susah itu mastery cross elemen. Kalau Anda orang tanah, untuk mastery angin paling susah. Angin untuk
mastery tanah paling susah. Tapi kalau bisa cross elemen, kiri kanan mudah sapu. Makanya kalau shortcut untuk bisa kuasai 4 elemen itu cross elemen. Begitu. Nah juga yang kayak ini kalau nggak salah karena Kotone. Yang lilin aroma ini, pertama saya hanya letakkan begitu aja. Lalu waktu kayaknya hampir habis itu, Kotone bilang mungkin nanti kan panas, nanti bisa rusak atau pecah atau apa. Akhirnya dapat ide taruh air, dan ini juga jadi kayak air sama api dan tanah digabungin gitu. Begitu. Ya, kalau yang saya pelajari kan saya ada peserta IRC camp sebelumnya ya. Jadi selama istri saya di sini saya berarti 5 hari jagain anak. Tapi untungnya hari pertama dapat bekal ya, anak-anak kan bawa ke sini kan. Jadi saya dapat bawa kalau angin. Iya, jadi angin itu jangan dipekap, dikasih space. Jadi bisa dibilang selama 5 hari itu intensi marah saya itu sisa 10%. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya dapat sih itu nggak tahu dari Leo punya video atau dengar di sini langsung. Jadi anak-anak kan kadang-kadang suka makan terus berantakan. Nah itu biasa sangat trigger emosi saya untuk bekap dia, untuk marahin dia. Maksudnya entah apapun terjadi kayaknya harusnya ini nggak jatuh berantakan. Tapi kemarin tuh saya nggak tahu dapat di bagian mana effort yang saya keluarin buat marah-marah itu. Oh ya, dapatnya yang kalau nggak salah susu tumpah, terus dari para Leo marah-marah, Leo pel-pelin. Nah itu saya dapat di situ video itu nggak usah hari kedua ya, langsung pas nonton itu kan. Oh, saya dapat insight ya, selama ini ngapain saya marah-marah ya, daripada ngomel-ngomel di tempat saya bersihin. Jadi akhirnya selama anak saya yang paling kecil itu makan suka berantakan, saya merasa happy banget, nggak perlu marah-marah. Itu rantai bersih, saya bersihin. Jadi dia mau makan seberantakan apa, saya merasa happy aja. Saya pungutin. Mandi waktu saya pungutin itu saya merasa iya ini proses pelatihan. Jadi di rumah itu udah kayak IRC juga. pungutin. Nggak perlu marah-marah. Terus begitu saya pungutin, anak saya itu kayaknya dia ngelihat kita orang tua. Iya, jadi dia ngelihat saya lakukan itu, terus dia punya awareness untuk jatuhin barang itu, rasanya kayak nggak ada perasaan nggak enak gitu loh. Saya ngelihat dia kok, oh iya ya, dia mulai nggak. Kalau yang sebelumnya itu saya udah kekuatan saya itu pengen saya bekap kalau bisa. Jadi itu awal hari pertama yang bagus ya. Jadi begitu selama beberapa hari saya merasa sangat cepat laluinya, gitu. Ya. Ya, ini sangat luar biasa ya, karena biasa kalau anak-anak di tangan bapaknya itu doa-doanya menderita. Tapi ya memang dengan kekuatan ilmu elemen tuh, maka ilmu elemen itu bukan untuk semua makhluk, itu hanya untuk makhluk yang sudah puas menderita. Yang sudah puas menderita, yang sudah jenuh, yang sudah muak menderita, yang mau bahagia, yang mau nyaman. Yang punya tendensi untuk menyiksa diri dan makhluk lain yang menyukai masokisme dan sadisme seperti itu, menyiksa diri dan yang lain, tidak suka ilmu elemen. Karena ilmu elemen itu satu rasa, wimuti, pembebasan dari siksa, baik pada diri maupun yang lain. Ketika kita membebaskan diri kita dari tendensi untuk menyiksa diri, saya seharusnya bisa mengendalikan agar anak saya tidak makannya belepotan. Harus kan? Nah itu siksaan diri. Akhirnya kita akan melanjutkan menyiksa dia. Kenapa sih kamu tidak bisa bekerja sama sehingga saya bisa menunaikan tugas saya sebagai seorang ayah yang baik berdasar apa yang dipercaya oleh masyarakat? Bahwa saya seharusnya berhasil mendidik anak saya agar makan tidak belepotan. Ngerti nggak drama itu? Ini konsep error yang meracuni subsadar banyak makhluk, tapi banyak makhluk tidak bisa baca pikirannya sendiri. Ada kognitif proses. Saya sebut ini kognitif proses. Karena dia cepat sekali, 1 detik bisa banyak sekali kalimatnya. Nah itu pentingnya kembangin jana, samadhi untuk bisa baca itu nanti. Baik terjadi dalam pikiran Anda maupun pikiran makhluk lain. Itu bisa didengar, bisa dibaca. Banyak ngomel-ngomelannya itu. Kalau nggak cukup peka itu kedengaran kayak nyenye gitu, berisik. Tapi kalau tenang, kalimat-kalimatnya itu kedengaran. Kok dia gitu sih? Seharusnya kan nggak begitu. Dan begitu.
Ya, sama ada satu lagi tentang memberikan space ya buat orang angin main. Jadi jadi kan selama berapa hari ini kan setiap pagi saya rutin pasti bawa anak-anak ke depan rumah untuk buat jemur. Jadi jemur kalau saya duduk, begitu duduk diam ya enjoy. Anak-anak itu lari sana lari sini. Jadi hari pertama itu saya sempat, jadi anak-anak main rada jauh, saya rada mau, maksudnya suruh mereka balik. Nah tapi hari pertama itu saya merasa ada tendensi emosi di situ. Nah, ini anak jauh-jauh banget, karena yang saya khawatirkan itu ada mobil datang di tikungan kan. Tapi hari kedua saya dapat insight bahwa iya sebenarnya yang jadi masalah itu saya tidak memberikan mereka ruang. Kalau mereka mau, saya mau protect mereka, yang perlu saya lakukan adalah saya bawa diri saya ke bagian ujung gang itu. Jadi mereka bisa main sepanjang gang itu. Selama ini kan saya mainnya depan rumah. Jadi ini rumah saya, ini gang Simpang 4. Jadi saya mau mantau dari sini, mereka main sekitar sini itu. Anak-anak ini suka main sampai ke simpang ini. Hari pertama itu saya selalu, itu kalau ada mobil masuk gimana? Sedangkan saya nggak bergerak, saya diam aja. Jadi saya maksa mereka balik. Jadi kalau udah jauh saya teriak, begitu jauh teriak. Hari kedua saya baru iya ya, ini kan space-nya kan harusnya saya perlu pindah ke sini. Jadi kemarin sama tadi pagi saya pindah ke sini, ya mereka dari rumah saya main ke gang itu, perasaan saya ya baik-baik saja karena ya saya protect mereka, jadi mereka punya spare ruang yang main cukup banyak. Ya, itu yang saya. Ya bagus ini benar sekali. Ini kalau dari aspek perspektif ilmu elemen itu jelas sekali. Jadi gini, anak Anda itu angin signifikan dua-duanya. Dan yang di atas elemen angin itu kan elemen ruang. Jadi wajar kalau angin itu suka menjelajahi ruang dibandingkan elemen-elemen lain. Ya kucingnya Kak Lia juga gitu. Jadi kayak saya duduk di sini, saya udah enak, saya udah PW, saya udah nggak mau bergerak. Itu tanah. Tanah itu kalau dia bisa selesaikan semua tanpa perlu bergeser dari tempat duduknya, dia happy, itu surga. Itu tanah. Kayak gunung. Gunung kan nggak geser-geser dan menyelesaikan semua tugasnya. Dia menumbuhkan berapa banyak tanaman dan semuanya tanpa bergerak. Nah itu tanah. Jadi tanah melihat angin yang berseliweran seperti itu, dia ya kacau, dia panik. Kenapa? Karena dia tanah yang gross. Matanya keblok. Dia tidak bisa melihat solusi atau alternatif lain yang lebih baik. Nah, dengan bantuan ilmu elemen, pengetahuan terbit, kebijaksanaan terbit, logikanya berubah. Oh, untuk jinakkan angin itu perlu memang luaskan ruang. Karena logika gini, ruang itu dia nggak ada batas. Angin, kamu mau sepandai apapun bergerak. Kamu kalah oleh ruang. Tapi kalau kamu berusaha jadi tanah untuk menghadang angin, tanah hancur. Tanah nggak akan kuat sama angin yang gross. Jadi bisa paham logikanya ya. Kalau mau jinakkan angin, kita perlu kendarai kekuatan ruang. Jadi dengan kalau saya pindah ke dekat simpang itu, tetap bisa jadi tanah yang refine. Saya tetap bisa diam dan PW gitu loh. Lalu tapi ruang untuk anak, yang kata ruang di sini adalah safe environment ya, ruang yang aman. Karena kalau ruang yang berbahaya itu kan jadi gross. Ruang yang aman kan cukup refine. Jadi dengan Anda pindah ke sana, ruang aman untuk anak itu jadi luas. Akibatnya anginnya nggak menyebabkan derita yang terlalu besar. Dalam tanda kutip terjinakkan. Gitu. Sangat bagus. Ya, terus ada beberapa hal lagi yang tentang di rumah ya. Terus tentang sesuatu yang simple itu kemarin saya kata-katanya kurang lebih pokoknya simple itu bisa bagus sih. Yang Leo di LC sebelumnya. Jadi di rumah saya itu ada berapa ruang-ruang kaca itu yang selama ini ya karena pengen bagus, jadi semua barang-barang itu diisi jadi semua penuh. Jadi begitu pulang tuh saya baru ngelihat ya selama ini itu jadi sesuatu yang nggak bagus. Akhirnya saya mulai danain banyak barang. Kemarin saya susun ulang lagi lemari kaca
dengan barang yang sangat terbatas itu saya merasa itu barang jadi berharga. Jadi ada beberapa kayak satu lemari cukup gede itu saya cuma taruh mungkin cuma 2 item doang. Tapi begitu saya lihat, wah itu barang semua udah lama. Tapi saya melihat sendiri jadi ini barang mewah. Saya punya insight bahwa kalau orang datang pun orang pengen lihat barang itu apa. Selama yang sebelum belajar itu karena memang yang mau ditunjukin itu satu hal yang wah, tapi karena wahnya itu norak jadi semua dimasuki. Nah jadi akhirnya cukup berhasil sih kemarin, danain sangat banyak itu rumah ya, banyak barang yang didanain sih. Ya. Ada sangat beruntung punya suami seperti ini. Ada juga sangat beruntung punya istri seperti ini. Habis pulang dari RC sofa didanain gitu dan istri bisa oke gitu lah. Coba jabarkan itu gimana ceritanya. Ya jadi itu begitu pulang IRC, sebab pulang IRC itu saya mulai beresin barang-barang yang nggak penting. Baju saya dulu, saya kaget loh, baju saya itu ada 34 piece. Saya bingung selama ini habisin waktu dan tenaga saya untuk mau pakai yang mana. Terus udah gitu selalu terpikir dapat ide bahwa ini kayaknya perlu beli baru lagi deh beli. Karena saking banyak model jadi dikejar oleh model. Ini udah ketinggalan, ini udah pernah pakai. Kemarin begitu saya habisin semua, sisa sekarang warna putih. Saya merasa bagus semua nih baju, kayaknya nggak perlu putih. Jadi akhirnya kemarin sempat istri juga ngomong, wah kalau gitu enak, aku mau udah nggak perlu lihat dia lagi model baru. Karena apa? Kalaupun kita beli baru, baju kita cuma satu putih. Jadi karena putih pun kayak badannya juga udah malas untuk ngelihat karena nggak ada pilihan. Jadi pilihan kita cuma putih. Jadi ya udahlah, mau ada lagi promo diskon, lagi ada model baru apa, ada perasaan kayak lepas dari satu hal itu sih. Jadi nggak relevan. Iya, jadi udah nggak relevan. Jadi ya udahlah, baju mau kayak gimana itu udah satu. Terus pulang nggak tahu kenapa lagi di atas tiba-tiba kepikiran masa ini sofa kayaknya cukup mengganggu di rumah. Kayaknya pertama kan rumah terbatas tuh, udah gitu space-nya dia kayak agak sesak sih sofanya. Itu yang pertama. Terus itu sofa itu selalu mengundang untuk ada kepikiran untuk di-upgrade lah, dijual lah, beli model baru lah. Jadi itu selalu muncul ntar tahun baru, terus kayak ada pikiran, ya jadi ada hal-hal baru di situ. Tiba-tiba kepikiran apa saya dananya itu di grup tiba-tiba lagi bahas tentang, saya nggak tahu tanya Leo apa. Bahas sofa juga katanya. Ya, jadi saya pikir kalau ini dilepasin seperti apa ya? Tadinya cuma itu kepikiran udah berapa kali sounding, tapi istri masih nggak setuju, masih konsep kalau tamu datang gimana, kalau ntar sincang gimana, ya sebenarnya itu yang soal grup ada bahas itu akal-akalan saya sih. Saya juga bilang ini di grup ada bahas soal sofa nggak bagus. Oh itu kayaknya suruh Leo fotoin rumah ini dengan sofa kalau waktu itu. Oh enggak, itu justru saya yang lagi mempertanyakan. Saya tiba-tiba dapat saya pengen hilangin sofa ini, cuma mau lewatin jalur imigrasi ini nggak tembus. Jadi soalnya saya coba bilang tapi saya nggak dengan jelas bahwa itu, tapi saya bilang tapi memang saya ada tanyain, terus saya tanya di grup, terus waktu di grup belum ada pembahasan lebih lanjut, saya udah ngomong di grup juga ini oke kok, tapi kayak nggak jelas gitu sama-sama. Tapi abis itu di grup langsung bahas, dia bilang oke kok, dulu di sini ada sofa gini. Tapi saya udah terlanjut tuh sofa langsung saya angkut ke depan. Untuk alasan kesehatan sih, bener nggak nih? Ya itu kalau itu dari Leo, ya kesehatan. Ada banyak benda yang bisa kita sebut sebagai masterpiece kedunguan peradaban. Yang tingkat pertama, posisi pertama itu toilet duduk. Nah, kemudian ya apa lagi ya waktu itu ya? Sofa ya, sofa termasuk. Ya, jet blower ya. Itu barang jangan pernah dipakai loh. Logika ya. Anda pakai itu lebih kotor daripada Anda nggak pakai. Bukan itu. Dia
ngeringkan tangan caranya gimana? Dia hisap udara WC itu, dia semprot ke tangan Anda kan. Dan tangan Anda kan basah kan. Jadi segala partikel yang ada di udara itu kan nempel dengan lebih bagus lagi. Anda masuk cuci tangan, Anda keluar dengan tangan yang jauh lebih kotor. Itu sangat gak cerdas. Sangat gak cerdas. Oke, nah sofa. Jadi duduk di tempat yang lembek, tidur di tempat lembek itu sangat gak bagus. Lebih bagus tuh kayu. Jadi kalau lembek itu akan sangat membebani keseluruhan struktur tubuh, terutama tulang punggung, untuk menjaga bentuk tubuh. Maka bisa lihat orang yang duduk di tempat yang terlalu lunak itu makin duduk makin capek. Energi habis terkuras untuk maintaining posture. Karena kayak nggak ada landasan. Makanya bisa lihat ini juga busanya padat, busa tapi padat. Kok Anton, saya mungkin perlu itu kasur, mungkin 1 triplek. Lalu kasur ini mungkin pindah itu, saya mungkin pakai yang gini juga. Hah? Kayaknya belum. Mungkin ukurannya bisa diambil. Jadi, iya, karena kalau saya tidur di tempat yang terlalu lunak juga seluruh badan itu kayak sakit-sakit nggak jelas, pegel dia, kayak tulangnya, sendi, ototnya kurang oke. Nah, satu lagi loh yang lagi mau saya danakan, cuma mungkin sekalian diselesaikan. Jadi di rumah kan saya tadi Leo juga sempat bahas ya kalau ambil Uposattasila ya. Itu salah satunya kalau nggak salah tidak tidur di atas ranjang yang berapa? Besar dan tinggi dan mewah. Tinggi dan mewah kan. Jadi saya punya ranjang rumah itu kan maksudnya ada kaki ranjang, terus ada satu lagi, terus baru ada kasurnya. Nah jadi kalau saya dari kemarin tuh kepikiran memang mau saya hilangin kaki ranjangnya sama kayu ya. Jadi yang mau saya, jadi kan ada kasur, terus ada satu papan yang hitam itu, terus baru ada kaki. Nah, ada dari istri sih kemarin dia bilang kalau menurut feng shui itu kan bawah harus ada lubang angin, terus jangan pernah turun ke bawah. Jadi mungkin maksudnya saya minta penjelasan dari Leo. 1. Perlu paham kenapa ada sampai istilah menurut feng shui perlu ada angin atau apa. Bukan itunya, tapi lebih kepada karena tanah orang zaman dulu itu lembab. Jadi kalau kasur yang juga dari kapuk lapis kain kan, taruh di tanah, lembabnya naik, itu nembus. Jadi kasurnya cepat rusak, manusianya cepat rusak. Tapi kalau manusianya langsung tidur di tanah itu jauh oke. Dibanding dia ada kasur kapuk seperti itu. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau untuk orang yang mau langsung kasurnya itu di lantai itu bisa, tapi kalau misalnya lantainya tipe yang kayak tanah atau semen sehingga uap air bisa nembus begitu, kasih lapisan insulasi yang tipis, bahkan selapis plastik is okay. Ngerti nggak? Jadi perlu paham kenapanya. Nah itu 1. Yang kedua, tapi tidak berarti untuk uposatha itu wajib tidur di kayak langsung lantai, tidak. Bahkan kasur itu juga masih bisa oke. Kalau nggak salah tinggi kakinya itu saya lupa berapa ukurannya. Kalau nggak salah sekitar 18 cm. Yang dihitung adalah kakinya, bukan ketebalan kasur. Hitung kakinya. Gitu. Dari tanah sampai pokok kaki, yang di bagian yang disebut kaki. Tiang yang menopang, itu disebut kaki. Nah itu kalau nggak salah perlu di bawah 18 cm. Saya agak lupa angka pastinya. Karena udah lama nggak saya ini. Kayaknya bukan 18 ya, 18 terlalu pendek. Sedikit. Nanti mungkin perlu saya cari datanya dulu. Nanti saya cari data. Kalau misalnya kasur langsung berhadapan dengan lantai tapi di alas itu bagus ya. Oke ya. Ya praktis aman. Ya, soalnya rumah yang anak itu kan suka loncat. Jadi itu sering kita jadi permasalahan, ranjangnya rusak. Jadi sekarang saya mikir itu kalau saya di lantai mereka juga bebas, kita juga nggak emosi lagi. Ya, sangat bagus. Oke.
eh, apa yang bisa disampaikan untuk menginspirasi lebih banyak orang lagi belajar ilmu elemen? Oke. Kayak kasih orang gambaran lagi dan lagi kayak apa sih manfaatnya belajar ilmu elemen? Pentingkah? Seberapa penting? Apakah worthy, pantas, layak manfaat yang saya dapatkan dari belajar ilmu elemen yang videonya berjam-jam begitu dibandingkan dengan waktu saya yang dipakai gitu untuk mendingan lebih produktif untuk cari uang dan sebagainya. Kalau dari saya yang saya dapatkan itu kayak gini loh, kayak dapat satu pengetahuan, tapi pengetahuan ini memang penerapannya ke dalam diri saya sendiri. Saya merasa, oh ya ini bagian ini untuk ini, bagian ini buat ini, prok. Jadi saya merasa, oh iya ya ini jadi selama ini selalu belajar tentang dharma. Tapi itu kayak sesuatu yang ya di luar tentang kebaikan, tapi yang berhubungan dengan menilai orang baik apa enggak, terus saya baik apa enggak, tapi baiknya itu ya cuma sebatas kulit luar. Tapi kalau elemen ini benar-benar masuk ke dalam bagian kecil-kecil sih. Jadi kayak rapiin barang. Jadi kayak rumah anak-anak tuh sering suka berantakin barang. Jadi kalau dulu tuh model saya itu ya saya teriakin tuh barang rapiin atau mau dibuang ini. Tapi sekarang saya merasa itu ngapain? Saya pengen rapi. Saya rapiin tuh saya kasih tahu anak-anak tuh lihat nih udah rapi enak kan. Anak kecil anak saya jawab enggak kok biasa aja. Oh sempat. Tapi saya pikir oke, nggak masalah, yang penting menurut saya rapi. Jadi Kenapa anak-anak bisa seperti itu? Satu, kadang mereka ada yang memang apa istilahnya kalau bahasa Teochew itu paite ya. Memang kamu bilang kamu bilang putih, saya bilang hitam. Kamu bilang hitam, saya bilang putih. Kenapa? Pokoknya apapun yang kau bilang, saya tidak mau ikuti. Nah, ada anak-anak yang seperti itu. Tapi ada anak-anak yang juga memang dia memang nggak bisa notice perbedaannya. Kenapa? Karena elemennya gross. Elemen yang gross tidak bisa notice elemen yang lebih refine. Maksudnya gini, nggak bisa dinyatakan begitu. Elemen kesadaran yang gross tidak bisa notice elemen yang refine. Bisa paham ya? Jadi anak yang seperti itu belum tentu karena dia memang mau debat. Ada yang memang untuk supaya membenarkan kebiasaannya berantakan, ada. Anak itu hebat politik. Tapi ada juga yang memang lugu polos, dia nggak bisa tahu bedanya gitu, nggak dapat feel-nya. Nggak semua orang punya sense seni. Anak kecil yang kecil berarti ya memang pemahamannya belum. tapi nggak itu yang cicinya sih, yang kayak ya cicinya. Jadi Ini datang dari anak yang saya tahu kalau nanti dibilang A saya akan lakukan B, C, D. Tapi kalau saya nggak dibilangin yang terlalu A ya, nanti saya akan lakukan A itu gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya waktu saya kecil tuh saya bahkan bisa begitu ada mulut ngomel-ngomel saya akan out of focus. Bisa gitu loh, mata saya tuh sampai bisa gitu loh. Kebayang nggak itu? Padahal itu anak generasi aku yang nggak tahu internet ya. Saya rasa sih kalau anak sekarang pasti jauh kecepatannya lebih secara itu angin ya berarti. Jadi tajam sinis gitu. Oh, itulah kira-kira. Nah, jadi dari ilmu penerapan pembelajaran elemen itu saya kan ikut IRC cuma kemarin 5 hari. Banyak kan habisin waktu itu buat nonton hadaya acara. Nah, manfaat yang saya terima itu banyak hal-hal yang kayak sebatas lewat masuk, tapi begitu dalam perjalanan itu dia kayak muncul notice, oh bagian ini loh yang dijelasin. Jadi saya kayak berhadapan dengan sesuatu yang Maka dikatakan kata-kata itu perlu dilihat sebagai benih. Apalagi kata-kata yang dijadikan kendaraan untuk menyatakan kebenaran. Kata-kata yang dijadikan kendaraan untuk menyatakan kebenaran perlu dilihat, dihargai, dijunjung sebagai benih. Jangan kau paksa mengerti seketika. Izinkan terdengar, izinkan tertanam. Anda lupa, tidak apa-apa, dia tumbuh. Makanya effortless sekali. Satu panduan untuk belajar semua ilmu elemen dengan effortless, cepat, nyaman, mudah, lancar, tanpa pusing, tanpa frustasi adalah jangan berusaha mengerti. Sekedar izinkan terdengar, sekedar izinkan terlihat, terbaca. ya, jadi
begitu prakteknya itu, oh bagian ini loh yang tentang kemarin dibahas ini tinggal. Jadi akhirnya saya punya awal tuh ada challenge antara ikutin atau tetap ikutin yang saya ini. Kalau nggak marahin kayaknya nggak enak, nggak ada. Jadi kadang-kadang masih keluarin dikit, tapi oh ya sudahlah dikurang-kurangi. Kalau dulu karena nggak ada sourcing, nggak ada data, nggak ada sumber dari Hadaya Cara itu, jadi begitu mau keluar emosi ini saya keluarin. Jadi karena ini saya nonton, tapi yang disampaikan itu kadang-kadang saya nonton kan bagian ini nggak penting, nggak ada hubungan dengan hidup saya, cuma lewat-lewat doang. Tapi karena nonton begitu berhadapan langsung, dia itu muncul. Jadi langsung saya kayak dibeli pilihan untuk bertindaknya itu mau A atau B. Kalau dulu nggak ada pilihan saya adalah B ya. Dengan cara begini respon saya begini. Tapi karena dengan video Hadaya Cara saya punya pilihan respon yang tambahan. Boleh kok kamu dengan bersikap ini kok, nggak perlu maksa kok, semua bisa berjalan. Oh ya dapat, ya udah coba saya terapin dulu. Jadi yang kayak kemarin anak-anak berantakan, dulu kan punya pemikiran bahwa kalau dibiarin, kalau nggak anak-anak lama terbiasa berantakan. Jadi otoritas itu harus marahin dulu. Jadi mereka takut, dengan menakuti mereka rapi. Tapi dari video Hadaya Cara saya belajar bahwa tidak perlu pakai kekerasan kok. Justru ada beberapa pernyataan yang Leo suka sampaikan. Saya nggak ingat sih, tapi pernyataan itu kayak muncul kayak kekerasan itu bukan tuan, kelembutan itu tuan dari apa. Jadi kayak itu kalimat itu muncul enak gitu, tapi saya nggak bisa utarain. Ya ada suka pernyataan yang Makanya udah dibilang jangan berusaha mengerti, sekedar izinkan terdengar. Karena saya berbicara seringkali bukan pada telinga dan otak atau kepala orang yang mendengar, ngomongnya ke hati, ke subsadar. Makanya seringkali feel-nya dapat, tapi kalau disuruh bahasakan kata-katanya, kalimatnya gimana, lupa, nggak tahu. Tapi feel-nya dapat, dan itu yang penting, itu yang transformatif, bukan kalimat hafalan. Makanya kayak kadang ada kata-kata yang saya ulang lagi dan lagi, itu bukan main hafal. Tapi pikiran saya kayak ngetep satu pemahaman yang tanpa kata, itu pelan-pelan ditenun dalam bentuk kata-kata. Tapi yang jadi memori saya itu feel-nya, penyadarannya, pemahamannya, experience-nya, bukan kata-katanya aja. Jadi ketika lain kali saya mau sampaikan kata-kata itu lagi, tap ke feel itu, dia nanti produksi kata-kata itu lagi. Seringkalinya begitu. Jadi bukan lebih ke hafalan. Begitu. Tapi kalau jadi nggak perlu wajib maksa diri ngingat kata per kata, tapi Anda bisa dapat feel-nya itu udah bagus. Sangat bagus. Sharingnya sangat bagus. Nah, jadi itu sih, jadi akhirnya jadi saya kayak dapat banyak pilihan untuk melakukan. Jadi kadang-kadang masih ya ambil pilihan yang salah, tapi begitu salah dapat insight lagi, oh ya ntar diperbaiki. Nah terus ada beberapa waktu yang Leo kan suka sering ngajarin bahwa katuk gigi 3 kali, undang dewa, undang gitu. Terus ya udah itu saya jalanin. Deo suka sebutin satu bukan dewa, siapa namanya tadi yang kamu sempat sebutin, tanya ke Guardians. Nah yang saya mau tanyakan itu ya, jadi saya nggak tahu ya kalau ikutin feeling. Jadi ini itu masuk ke feeling. Jadi begitu ikutin feeling, nggak tahu tuh Guardian atau feeling ya. Jadi kalau sesuatu yang saya ikutin dengan feeling, jadi terus saya membebaskan dari keinginan saya, itu feeling itu kayak enak loh, terjemah jelas. Tapi mungkin di beberapa video Leo juga ada bahas bahwa ketika sampai tahap tertentu tiba-tiba bisa jadi sombong. Jadi seolah itu adalah pilihan dari saya sendiri. Saya alami beberapa hari terakhir. Jadi selama istri saya ikut IRC, karena kesibukan saya kan, maksudnya ini lockdown nggak bisa kerja. Jadi saya juga ikut main saham. Nah ada beberapa hal yang Leo bahas bahwa banyak juga yang maksudnya orang nggak ngandalin analisa sampai itu, pokoknya andalin Guardian lah, kurang lebih begitu. Jadi karena saya campur-campurin, ya jadi saya campur. Jadi waktu beberapa hari terakhir itu saya sempat, maksudnya ini saham mau beli apa enggak, tapi saya lepasin dari keinginan saya. Terus tiba-tiba kayak ada feeling, ini waktunya lu beli nih, terus saya beli. Terus tiba-tiba lagi mau pergi Dana, terus tiba-tiba ada, ini waktunya lu jual nih. Jadi saya berhenti di mobil itu, sebelum jalan saya
Saya jual, begitu jual saya balik habis dana pulang saya kasih, iya saya sempat cerita ke istri saya, ini kita cuan loh karena harga begitu naik itu, begitu jual habis dana sahamnya turun, jadi saya dapat marginnya di situ, saya seneng banget. Jadi itu kayak ada satu nggak tahu suara atau mungkin saya nggak ngerti ya itu apa dari saya. Nah jadi nggak lama teman saya ada satu yang memang dia bilang dia pernah punya profesi sebagai manajer saham. Dia ngepost lah. Nah saya mulai kontak dia terus mulailah tukar pikiran. Terus dia tanya saya, kamu beli saham apa? Terus saya jawab, saya beli saham ini di angka segini, jual segini. Dia jawab, lu udah main saham berapa lama? Pro juga ya. Setelah hati saya, pro dari mana, orang saya juga tebak-tebak pakai feeling gitu loh. Nah, tapi singkat cerita chatting itu berlalu, dia ada kasih beberapa masukan ke saya. Jadi masukan dia itu yang akhirnya kayak nancap di pikiran saya. Jadi setelah kemarin apa 2 hari yang lalu, keputusan saya ambil itu saya baru tadi bahwa iya ya, saya ambil keputusan untuk beli apa enggak itu bukan berdasarkan feeling saya lagi. Kayak pernyataan dia yang dia sampaikan ke saya itu. Jadi tiba-tiba saya masuk di kondisi yang nggak pas dan minus hari ini. Saya merasa, ada sesuatu ya. Karena hari-hari sebelumnya itu saya juga nggak ngerti dia bakal turun apa. Tapi kayak ada feeling kayak, ini lu masuk nih, ini lu keluar nih. Tapi gara-gara saya punya label bahwa dia ada manajer saham, dia ngerti. Nah, terus dia kasih saya masukan, kasih saya nasihat. Dia kasih saya nasihat begitu. Nah, nasihat itu saya pegang. Dan akhirnya saya ambil keputusan itu jadi udah nggak objektif lagi gitu. Nah jadi yang saya mau tanyakan itu objektif versi itu karena enggak maksudnya yang mau saya tanyakan ke Leo itu apakah memang itu cara bekerja alam ketika dia notice kita atau seperti apa, karena saya terakhir gara-gara ikuti masukan orang ini jadinya semua kacau gitu. Tapi saya juga beberapa kesadaran itu adalah sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu saya yang semoga saya senantiasa terbebas dari keinginanku. Saya itu tuh sepanjang jalan. Akhirnya kelepas kayak ada, karena kemarin itu saya udah kayak ini lu kasih gua ini tapi kok harganya lagi turun, kok masuknya waktunya nggak tepat. Terus keinginan saya untuk seperti yang kemarin-kemarin itu muncul. Jadi sepanjang perjalanan saya coba lafain lalu kayak ada bagian dalam diri itu lepas. Jadi itu sih muncul pertanyaan ini. Satu cabang ilmu elemen itu the art of divination. Itu kalau diterjemahkan jadi kayak seni mediumisasi ya. Tapi saya nggak mau pakai kayak gitu, mending seni kerjasama antar makhluk. Jadi ini bukan satu yang mudah dibahas. Saya sih happy aja bahas ini. Tapi bukan sesuatu yang bisa dibahas sekarang karena waktunya ya. Dan itu perlu bagus, halus, cukup rinci, disclaimer ditebarkan di mana-mana, pengaman ditebarkan di mana-mana. Tera juga kan udah mulai sejak dia milih untuk jadi driver. Dia bisa jelas sekali kayak order yang ini kayak ambil atau kamu pergi, walaupun dia kayak secara dia berpikir saya nggak mau yang ini jauh kali, tapi kayak ada pergi atau apa gitu atau apa, dia bentuknya beda. Yang hasil pemikiran kita familiar gaya kita berpikir, dan yang petunjuk yang diberikan itu gayanya beda. Ngerti nggak? Beda. Ya. Tapi dan kayak Tera juga dia udah mata, telinga udah makin terbuka. Maka dia udah mulai bisa makin dengar dan sebagainya. Tapi ya Tera itu kan sangat intensif kami bimbingnya. Untuk orang lain kami tidak sarankan untuk ke sana dulu. Tera lihat, kami sangat tekankan untuk dia latih makan sekali duduk dan sebagainya. Bisa paham ya, elemen penting refine. Siapapun yang sudah punya kemampuan melihat atau mendengar begini, satu, kalau dia mulai bahkan konsumsi setetes saja minuman keras, bisa hancur dengan dahsyat. Satu,
bukan cuma dia bisa loss kemampuan melihat dan mendengar itu kalau cuma itu masih mending. Karena elemennya gross, makhluk-makhluk gelap, makhluk-makhluk jahat yang selama ini sudah ngincar mau hancurkan dia, dapat celah karena elemennya gross, indranya kacau, mereka ngehack jalur yang biasa dipakai untuk makhluk yang bagus, karena pikirannya udah bingung, dia nggak bisa bedain mana suara makhluk guardian pelindungnya sama makhluk yang mau celakain. Karena bisa kayak dihack, kayak suaranya ditiru, apanya ditiru, gaya kata-katanya ditiru. Tapi kalau cukup peka dengan menghindari minuman keras, yang saya sangat bersyukur dari keluarga saya, dari orang tua saya adalah seumur hidup ini saya nyaris bisa dibilang tidak pernah minum minuman keras for the sake of minum minuman keras. Kalau dalam kayak masakan, kue apa mungkin ada yang kayak ayam arak gitu ya. Nah, tapi untuk minum minuman keras itu kayaknya sampai nggak mabuk juga mungkin nggak, paling hanya kayak icip-icip dikit atau apa gitu. Itu syukurnya tidak, karena daya rusak alkohol itu luar biasa dahsyat. Bisa paham ya, itu bisa jadi jauh lebih celaka. Jadi yang ini memang ranah yang semakin berhubungan dengan kekuatan, kerendahan hati semakin penting. Humility master of power, kerendahan hati tuan dari kekuatan. Saya sering ngomong ke Tera kurang lebih kayak angkuh tewas. Jadi akhirnya nanti ketika kayak kalau udah kayak tempur di medan langsung dengan banyak makhluk gelap dan sebagainya, atau para praktisi sihir hitam dan sebagainya, nanti akan paham kelembutan, belas kasih, pemaafan, humility, pemujaan, itu perlindung kuat. Angkuh bisa tewas seketika. Itu. Karena stakenya high, makanya akhirnya belajar sendiri. Kalau kita rendah hati, letakkan telapak kaki Buddha di atas kepala kita, aman, effortless. Mereka mau seheboh apapun serangannya tidak bisa. Tapi kalau aku hebat loh, saya udah handle berapa case, itu dalam bahaya besar. Nah, jadi untuk kayak saham lah dan apalah banyak. Kadang-kadang kita tuh udah yang ini sekarang sih baru saya pikir-pikir, karena ini kan periode dan umur refleksi ya. Kayaknya secara hitungan sistematis apa segala macam tuh kita semua tujuannya baik, niatnya baik, tapi ada hal-hal yang emang kita langgar, misalnya kayak minum lah, tempatnya nggak aman lah, gak jadi. Tiba-tiba ada kayak apa sih namanya, ada sabotase yang kita nggak ngerti. Sekarang sih saya baru kayaknya mungkin ada sabotase. Jadi niat baik, tujuan baik, tapi kalau nggak pakem-pakemnya itu ternyata bisa gagal. Sukses terbit dari elemen yang refine. Jadi elemennya refine, maka kepekaan terjadi. Ketika elemen refine, indera jadi peka, lebih bersih, lebih peka. Ketika indera peka, rank informasi yang bisa dicerap meluas. Jadi ketika kayak saham dan sebagainya, ketika dia bisa, oh ini akan naik, oh ini akan turun, dia bukan feel, dia kalkulasi. Tapi bukan dengan cara kalkulasi yang diajarin di sekolah. Jadi kekuatan subsadar atau pikiran bawah sadar itu subsadar, lebih bagus subsadar bukan bawah sadar ya, subsadar. Bawah sadar kayak jauh sekali anta berantah gitu. Iya, subsadar nggak bisa dibilang benar-benar sadar, tapi nggak bisa dibilang nggak sadar. Jadi unconscious, subconscious, conscious, superconscious, ada 4. Ada superconscious. Samadhi itu superconscious. Jadi itu kalkulasi yang sangat cepat. Kenapa dia bisa kalkulasi dengan cepat? Karena rank informasi yang dicerap cukup luas, cukup kaya. Jadi dia begitu lihat grafiknya atau apa, Anda nggak ngerti, tapi pikiran udah sibuk ngambil data sendiri. Gitu, makanya elemen refine penting. Dan bukan cuma itu, ya banyak ya, rangkumannya begitu, elemen refine penting. Sekarang bagaimana refine elemen di hadapan ketika mau main saham dan sebagainya. Ya saya nggak suruh langsung seperti itu. Penting untuk banyak berdana. Penting untuk banyak berdana dulu. Kenapa? Dana itu sebabkan keberuntungan orang menjadi bagus. Kalau seorang mau beruntung, dana perlu bagus.
Kalau barang yang dia bisa danakan sedikit, waktu danainnya cara menyerahkannya itu dengan pemujaan yang luar biasa. Makanya sambil serahkan sambil mahana makara atau diangkat di kepala, di dahi dan semuanya, pemujaan begitu. Walaupun ke anjing, ke hewan, ke semut. Makanya biasa lihat kadang saya ketika dana mahana makaranya ke altar, kadang saya miring kan. Miring itu artinya bukan ke Buddha, ke mama lalu ke Mas Rahman, ke hewan gitu. Jadi lalu kayak waktu yang kita mahana makara ke senior, itu bukan cuma senior, Anda bisa bayangkan kedua orang tua Anda di belakangnya dan semua makhluk yang lebih senior dari Anda. Itu dahsyat sekali. Jadi Anda memuja seluruh semesta, literally hampir seluruh semesta. Itu kekuatan kamanya dahsyat. Itu jalin persahabatan dengan semua makhluk. Jadi kalau misalnya saya ditanya, lalu apa yang didapatkan di RC? Ya saya memuja semesta, ntar orang tambah pusing. Jadi ini apa lagi nih layersnya? Ya nanti lihat videonya aja. Akhirnya susah ngomong. Jadi apa yang dipelajari dari saham sampai semesta. Kayak ini serius. Jadi memang bisa lihat juga asosiasi dengan makhluk dungu itu grosskan elemen. Dan dari elemen yang gross, kekacauan terbit, derita terbit itu wajar. Jadi maafkan. Kita jangan emosi yang gimana karena dia kasih nasihat tapi dia juga ada terima bayaran kan. Dia kasih nasihat. Dia tidak minta bayaran kan. Jadi kita nggak bisa ngikat dia untuk nasihatnya harus menghasilkan hal yang baik. Kecuali dia bilang, pokoknya kamu harus ikuti ya nasihat saya ya. Nah, jawab. Kalau salah kamu tanggung jawab berapa persen? Jadi perlu ini, jangan disproportionate expectation. Nah, jangan karena ekspektasi kita yang disproportionate, we hold other guilty for our fault. Kita kayak menangkap mereka sebagai tersangka dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi karena final decision-nya kan di tangan kita. Nah, saya ikuti nasihatnya atau tidak. Nah, jadi saya juga tidak bilang lalu main dengar Guardians, bukan begitu. Itu bisa terbit. Cuma memang di sini memang banyak hal yang sangat halus, tapi rangkumannya adalah elemen perlu sangat refine dan perlu dijaga. Refine-nya perlu terus di-refine. Makan sekali duduk, pakaian 3 set, wakili semua makhluk berdana, limpahkan jasa. Ini perlu lagi dan lagi dan lagi, kayak bangun benteng yang makin tebal dan makin kuat. Kenapa? Karena kalau Anda jadi penghasil berkah yang begitu rajinnya, begitu derasnya setiap hari, Anda jadi makhluk yang priority list, makin di atas priority list para guardians untuk dilindungi. Ngerti nggak? Jangan, ini manusia yang menghasilkan sangat banyak berkah dan keuntungan untuk banyak makhluk ini. Jangan sampai dia dirusak oleh tim huru-hara. Iya, jadi para guardian juga ada kayak jaringannya. Logika gini, sederhananya biar nggak mistis ya. Ada banyak manusia menyukai hewan kan? Ada banyak manusia pecinta hewan kan? Kalau ditanya mereka dapat apa? Enggak. Tapi happy kan? Dengan cara yang sama banyak dewa, banyak guardian, bukan cuma dewa, ada setan, ada yaka, ada naga, ada garula. Mereka punya satu kesukaan pada manusia. Kayak hewan peliharaan. Kayak manusia pada hewan peliharaan ya. Dan itu membuat mereka menikmati melindungi manusia. Sebagaimana manusia saja bisa ada aliansi penyayang hewan atau apa gitu kan. Di sana juga ada. Ada kayak aliansi penyayang manusia dan makanya bahasa saya jaringan para guardians. Tidak semua guardian tergabung di aliansi itu, tidak. Tapi itu kayak jaringan umum. Jadi kalau Anda makhluk yang bersinar dengan pemberkahan semesta lagi dan lagi dan lagi, itu nggak ngulang. Itu cahayanya makin dahsyat, boomingnya makin dahsyat, reputasi makin nyebar.
Iya, kayak dia tiap hari loh, itu loh dia tiap hari loh. belum gitu ya. Nah, jadi akhirnya ini berharga. Mereka bisa baca pikiran. Kalau Anda udah ada niat sehari saya minimal satu kebaikan, itu bisa mereka baca. Makhluk yang punya konsistensi sama yang enggak, mereka prioritas yang konsistensi. Jadi itu semakin Anda di level yang tinggi di priority list, jangan pikir yang tinggi berarti kamu menjatuhkan yang posisi di atas, bukan. Misalnya posisi tinggi itu bisa untuk banyak. Misalnya kalau capai 1000 poin level 1, 10.000 poin level 2, 100.000 poin level 5 misalnya. Mau ada berapa orang pun capai level 100.000 poin dia level 5, ngerti nggak? Jadi bukan kita menjatuhkan yang di atas, bukan. Itu yang namanya levelnya tinggi. Priority list. Dia bintang berapa gitu. Nah, jadi terus lakukan pelimpahan jasa itu jadi kayak habit yang saya nyaman dengan habit ini dan saya nggak akan tinggalkan ini. Para dewa itu kan dan guardian akan ini perlu dilindungi dari grup huru-hara. Akibatnya apa? Mereka lihat dia belum punya kapasitas untuk membedakan mana suara kita, mana suara grup huru-hara, mana suara kotoran batinnya sendiri. Jadi yang mereka lakukan adalah kita set kondisi dengan kekuatan kesaktian mereka backup sehingga mata dan telinga batinmu lebih murni, mereka bisa intervensi. Guardians bisa berpengaruh pada kualitas refinement elemen internal. Jadi tidak semua tuh pakai effort pribadi, bukan. Kita sibuk mengkondisikan bagi elemen kita untuk refine. Para Guardians bisa bantu refine. Bisa. Tapi kan mereka mau lihat energi saya masuk berapa, hasilnya keluar berapa. Ngerti kan? Kita perlu permudah. Makanya bisa lihat orang-orang tertentu saya bisa investasikan sangat banyak energi. Orang-orang tertentu ACW Tabo. Karena kita kalkulasi energi ini masuk, hasil kolektifnya nanti gimana. Apabila melalui suatu makhluk yang bisa tertolong itu 100.000 makhluk. Ini kayak energi untuk 100.000 makhluk boleh taruh ke dia malah. Atau ya 90.000 lah, itu pun masih gede banget. Gitu logika ininya. Jadi maka kalau Anda makhluk yang bijaksana itu baik. Tapi kalau tidak, minimal Anda punya satu ini, maka Anda akan jadi junjungan para guardians. Prioritas, karuna, belas kasih. Biarlah semua makhluk bebas dari derita. Kenapa? Karena mereka yang punya karuna ini, artinya melalui dia, kalau dia selamat, sangat banyak makhluk selamat, ngerti nggak? Itu. Jadi, gunakanlah semua makhluk itu sebagai peningkat nilaimu. Letakkan mereka semua di timbanganmu di belakang ini, ngerti nggak? Kalau kamu mau ditimbang dibandingkan dengan dunia, letakkan semua makhluk di sisimu. Akibatnya bobotmu naik. Maka siapapun yang kumandangkan aspirasi agung sehari minimal sekali. May all beings in the entire universe enjoy arahantship, enjoy the highest benefit. Dan bukan cuma itu, as soon as possible, as comfort as possible, as effective, as efficient as possible in this very moment. No. Berapa di dunia ini yang punya sampai segininya? Karuna yang diasosiasikan dengan kebijaksanaan sampai sepowerful ini. Maka siapapun yang kumandangkan aspirasi agung, mereka di posisi spesial yang dengan sangat signifikan, dengan sangat effortless. Kenapa? Kembali pakai kekuatan alam. Bukan manjat tangga karir, sikut-sikutan, bukan. Gunakan kekuatan alam untuk melesjit naik. Kayak burung elang yang gunakan pusaran udara panas untuk membumbung. Bukan burung pipit yang kepak. Leo konsisten. Enggak, Leo konsisten karena kan saya baca draft tulisan ya. Ada yang itu loh, yang untuk buku, yang untuk 700 halaman buku. Ini sama contohnya, metafornya itu. Iya, sama. Iya. Oh ya, itu yang seperti di situ, elang untuk ini. Bagaimana penyu mengikuti arus laut. Itu nanti aja di buku. nanti di buku. Spoiler ya. Oke, jadi untuk yang ini topik yang sebenarnya bagus dibahas, pertanyaan yang bagus.
Cuma banyak yang perlu dijelaskan, tapi rangkumannya sangat penting elemen refine, dan jangan semua langsung didengerin, tapi kalau elemen cukup refine kita bisa tahu mana yang iya mana yang enggak. Misalnya kayak hari ini saya dapat undangan untuk ke Uruguay. Itu kayak cobalah yang lain kan, kayak Uruguay. Kenapa Uruguay gitu loh. Tapi ya, my life is not my life. Ya belum tahu juga nanti jadinya bagaimana. Tapi memang kan dari kayaknya waktu saya di Singapura itu dapat gambaran tahun depan Amerika, Kanada. Saya udah ngomong ke Mr. Chua-nya karena dia juga ngerti yang Guardians dan apa gitu. Lalu dia kayak nggak terlalu ngerti gitu kan. Kayak gimana-gimananya saya juga nggak tahu, tapi itu jelas sekali. Kanada saya memang ada berapa kali ngomong karena memang manusianya, alamnya itu beda dibanding banyak tempat. Tapi banding Bandung jauh lemah. Mereka kenapa? Mereka itu kayak empuk-empuk, lembek, lemah. Bandung itu empuk tapi ada kekuatan. Ada power loh. Orang-orang Sunda lembut tapi ada pendirian. Kalau Kanada itu empuk-empuk, lembek, lemah gitu. Iya, kita nggak over generalize, tapi energi elemennya tuh begitu. Nah, maka saya dibanding Kanada sama Bandung ini masih Bandung yang menang. Itu karena satu itu. Dan yang kedua, mereka winternya itu terlalu harsh. Nah, itu kurang oke. Ekstrim, gross. Ngerti nggak? Elemen kalau refine tuh makin kayak datar-datar aja. Kalau up dan down-nya makin signifikan, itu elemen makin gross. Nah, makanya Kanada jadi bukan tempat untuk tinggal lama. Sekedar singgah sih oke-oke aja. Kemudian Amerika memang satu tempat yang begitu pok untuk nyebar mudah. Cuma semua elemen gross gitu loh. Tanah, api, angin, air juga gross. Jadi bukan tempat yang layak tinggal. Jakarta lebih mending, jauh mending. Itu pun saya udah mau sangat berusaha hindari gitu. Kau bisa. Lalu akhirnya nggak kepikir dapat undangan yang Uruguay ini. Nah, dia bisa provide kayak tempat tinggal. Cuma ya kayak tiket apa mungkin nggak mampu. Dia kayak yogi, ya vegetarian sih. Tapi ya memang nggak berarti kan orang yang begitu-begitu yogi gitu kan. Lalu kayaknya jadi belajar dan kerja yang kayak dokter hewan juga, kayak pecinta hewan yang begitu. Dia ada ajukan undangan untuk ke sana. Jadi tadi data yang didapat itu Uruguay itu tidak akan selamanya punya, nggak akan saya tinggal selamanya di sana. Secara data tempat tinggal jangka panjang masih Bandung. Nah, cuma ada kemungkinan, ini baru kemungkinannya, puzzle-nya kan masih terus ini. Karena masa depan tuh banyak yang berubah terus, makanya banyak yang saya masih nggak ngomong. Nah, makanya kok Anton itu saya jadikan kayak saksi. Saya kasih tahu udah lama, tapi itu belum sebar karena kemungkinan berubahnya masih besar sekali. Ini ya posibilitasnya tuh masih belum ada yang difikskan. Atau saya belum bisa lihat yang fixnya gitu. Maka saya kadang nggak nyebarin dulu. Nah, kemudian salah satu posibilitas masa depannya adalah melalui yang Uruguay ini nanti nembus ke Amerikanya itu mudah dan dunia itu mudah. Karena orang ini dia di Uruguay tapi dia kayaknya papanya Itali. Kakek neneknya kayaknya dari Spanyol. Jadi dia bisa bahasa Spanish ya. Inggris dengan Spanish itu efeknya cukup oke di antara yang Western lah. Soalnya kalau udah di sana itu, jadi landscape yang lempar dadu mau bisa kemana gitu loh. Jadi kalau misalnya Leo bilang Uruguay, coba cek lebih dalam lagi deh. Uruguaynya tuh cuma nama, lokasi, tapi nanti dari situ tuh yang tadi misalnya keluarganya ada orang Italinya, ada ininya, itu jadi dunianya jadi di situ justru bisa begitu sih. Misalnya kayak orang mungkin nanya, kenapa Myanmar? Nah, misalnya gitu ya. Seumur hidup saya tidak kepikir saya ke Myanmar, apalagi sampai bertahun-tahun kayak gitu. Enggak. Thailand masih lah ya. Myanmar tuh nggak kepikir. Tapi malah pergi paling lama gitu. Dan ternyata memang perlu ke Myanmar. Kenapa?
Sri Lanka di sana, Thailand di sana, Eropa di sana, Republik Czech di sana, Amerika di sana, Jepang, Korea, Vietnam, Kamboja, Laos, apa lagi? Jepang, Korea, Meksiko, pada ke Myanmar untuk belajar. Nepal, India, Sri Lanka, pada ke Myanmar untuk belajar. Jadi dengan saya waktu itu ke Myanmar, saya belajar dari banyak ini. Jadi saya di Myanmar, tapi saya belajar sama yang utama Bante Sri Lanka. Lalu ada yang India, yang Malaysia, yang apa. Gitu. Iya, saya juga. Nah, Uruguay saya nggak tahu. Saya lagi mikir-mikir kenapa ya saya ketemu Leo ya. Kan maksudnya ada dua negara yang saya kunjungi, Sri Lanka dan Myanmar. Itu bukan daerah turis. Itu bukan sama sekali daerah turis, bukan. Tapi saya ingat sekarang waktu di Sri Lanka itu, saya pergi ke satu tempat. Oh, itu monastery ada Budanya, tapi saya nggak inget-inget banget karena waktu itu puzzle-nya belum komplit itu. Waktu di Myanmar saya memang ke pagoda pasti ya, ke sana gitu. Terus ada biku-biku itu gitu. Jadi, tapi kan itu bukan tempat yang orang biasa pergi. Jadi saya, oh mungkin itu maksudnya gitu loh. Jadi sekarang sih saya refleksi itu possibilities tuh seperti itu. Kayak memungkinkan banyak hal gitu. Ya, seringkali itu ngertinya setelah udah lewat. Udah lewat baru, oh misalnya kayak yang kali ini nih saya akan ke Jakarta, itu baru saya ngerti kayaknya kemarin. Oh, pantas perlu ke Jakarta beberapa waktu. Sebelumnya saya udah kayak, aduh tak usah pergi kemana-mana gitu, Bandung udah. Tapi kayaknya akhirnya kan saya bilang ke Jakarta, kenapa? Karena ada kebutuhan yang terbit. Dan saya pikir saya pergi ke Jakarta untuk itu, tapi ternyata bukan, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat krusial. Saya perlu tinggalkan tempat ini dulu sementara, sampai segitunya. Jadi nanti juga kalau bisa waktu saya nggak di sini, lantai ini orang nggak naik. Ya. Jadi memang ada hal yang perlu di ini. Jadi my life is not my life lah. Makanya perlu sangat berterima kasih sama Ko Anton. Karena dia airnya tuh cukup hebat. Jadi kayak saya belok kiri dia bisa cukup ke kiri, saya belok kanan dia bisa cukup ke kanan gitu. Karena kenapa? Kalau dengan orang yang nggak cukup airnya, bisa cukup gila kalau asosiasi sama saya. Karena bisa perubahannya tiba-tiba begini begitu. Kenapa? Karena my life is not my life. Kayak saya tidak hidup hanya untuk diri saya sendiri. Saya maunya begitu. Tapi supaya saya bisa hidup untuk diri saya dengan menyeluruh, saya perlu hidup mengkalkulasikan banyak makhluk. Ngerti nggak? Itu paradoksnya. Kalau kita egois, kita makin tidak berkekuatan atas kehidupan kita. Kalau kita makin egois, kita makin tidak berkekuatan untuk memberkahkan manfaat bagi kehidupan kita. Kalau kita semakin ingin mampu untuk memberkahkan manfaat pada diri kita, luaskan jumlah makhluk yang kamu berkahi dan kamu berikan manfaat, kamu hujankan manfaat. Begitu. Jadi gambaran salah satu posibilitas masa depannya itu kemungkinan Uruguay beberapa waktu, kayaknya sih di bawah 3 tahun. Nggak akan sampai 3 tahun atau nggak akan sampai 3 tahun. Kemudian ya jangka panjangnya sih tetap masih Bandung. Begitulah. Ada lagi yang mau disampaikan? Inspirasi? Kayaknya Ko Anton belum ngomong yang untuk menginspirasi orang untuk belajar ilmu elemen. Kalau saya sih ilmu elemen lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi yang pernah saya ceritakan tentang ada tanaman yang tidak refine mengakibatkan cekcok rumah tangga, kemudian mengakibatkan kecelakaan juga, itu ada anak saya sempat celaka, itu saya singkirkan, suasana rumah tangga lebih adem. Itu elemen sih. Kemudian yang Pak ini tentang makan sekali duduk, saya baru jalanin 1 bulan,
Tapi saya juga 1 bulan itu nggak ketemu adik saya ketemu saya, kok jadi lebih muda 3-4 tahun gitu. Itu. Nah, itu salah satu manfaat ilmu elemen juga yang bisa saya dapatkan, dan siapa tahu bagi orang-orang yang ingin belajar, silakan tonton video Hadaya Cara. Ada biayanya nggak sih belajar ilmu elemen? All free. belum lagi adiknya nggak bilang ya ada halo-halo gitu. Nggak boleh ada halo-halo yang kelihatan. Makin Iya, terang. halo-halo ini makin Iya, kayak Kotoni ini juga bedanya jauh sekali. Kan lama kita nggak ketemu kan. Lalu begitu saya ketemu lagi kayak saya agak lost karena kenapa? Kadang saya jarak berapa muka orang udah nggak jelas karena kacamata saya udah tebal sekali. Jadi kadang saya kenali orang tuh lebih dari energinya, energi fingerprint gitulah ya, struktur elemennya. Jadi kalau struktur elemennya berubah terlalu jauh dibanding yang sebelumnya, itu saya bisa lost, ini siapa? Kayak ini pernah terjadi juga yang waktu Brandon, kayaknya berapa lama nggak ketemu dan dia latih makan sekali duduk. Dan kayaknya cuma berapa minggu lah nggak ketemu ya. Dia datang ke kos saya. Lalu saya biasa kan memang cenderung lihatnya ke bawah. Jadi orang mendekat ke saya dan asing energinya gitu loh. Jadi saya bingung siapa ketika saya lihat, oh Brandon. Kenapa udah jauh-jauh refine. Begitu. Jadi dan bisa lihat lah kayak kemana sahabat-sahabat yang pernah saya kunjungi waktu ke Lampung, Pekanbaru dan apa. Seringkali Anda belum lapor Anda latihan apa, saya udah bilang oh bagus, lebih refine dan apa. Ilmu elemen enaknya begitu, kita nggak usah polisiin, latihan nggak meditasi belum, nggak perlu dipolisiin, tapi kelihatan jelas yang latih sama yang nggak, kelihatan jelas berubah kan, karena refine elemennya. Oke, demikian baiklah, terima kasih. Pertama, saya pikir tidak akan panjang sehingga tidak bikin video. Tapi ya begitulah ya kalau kita sudah duduk ya. Ini 1 jam 47 menit. Lebih berapa detik? 7 jam. Oke. Tapi yang cukup mengagumkan ya, saya menghargai para viewers yang coba lihat video-video Hadaya Cara yang seni kekayaan 5 jam lebih itu kayaknya 1.200-an view. Jadi ada beberapa yang 5 jam berapa itu view-nya cukup banyak. Jadi kayak oh lumayan ya. yang mau sampai segitunya gitu loh. Oke, baiklah. Saya melimpahkan seluruh jasa kebajikan saya yang terbit dari pikir ucap laku di ketiga masa lalu kini mendatang kepada setiap dari Anda, para guardians dan semua makhluk di seluruh semesta raya. Biarlah setiap Anda, para guardians dan semua makhluk di seluruh semesta raya dapat senantiasa turut bergembira atas segala jasa kebajikan saya dan selalu dapat mengklaim seluruh jasa kebajikan saya seolah sebagai jasa kebajikan kalian masing-masing, tanpa perlu menunggu pernyataan pelimpahan jasa dari saya ataupun penganugerahan izin yang lebih lanjut. Dan biarlah setiap dari Anda, para guardians dan semua makhluk di seluruh semesta raya juga senantiasa berkenan membagikan seluruh jasa kebajikan kalian kepada saya dan semua makhluk di seluruh semesta raya, dan juga menganugerahkan izin agar saya dan semua makhluk di seluruh semesta raya dapat senantiasa turut bergembira atas segala jasa kebajikan kalian dan mengklaim seluruh jasa kebajikan kalian yang terbit dari pikir ucap laku di ketiga masa lalu kini mendatang seolah sebagai jasa kebajikan kami masing-masing tanpa perlu menunggu pernyataan pelimpahan jasa dan penganugerahan izin yang lebih lanjut.
Oke? Sadu, sadu, sadu. Dan kemudian saya juga memohon maaf atas segala ketidaksempurnaan, segala keburukan, segala kecacatan, segala aku salah, segala kejahatan yang terbit dari pikir, ucap, laku karena loba, dosa, dan moha di ketiga masa lalu, kini mendatang, kepada setiap dari Anda, para guardian dan semua makhluk di seluruh semesta raya. Biarlah Tiratana, Buddha Dhamma Sangha, setiap dari Anda, para guardians dan semua makhluk di seluruh semesta raya senantiasa berkenan menganugerahkan pemaafan yang sempurna pada saya demi pemurnian diri saya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya juga menganugerahkan pemaafan yang sempurna kepada semua kesalahan, keburukan, kecacatan, ketercelaan, aku salah yang terbit dari pikir, ucap, laku karena loba, dosa, moha semua makhluk di seluruh semesta raya di ketiga masa lalu, kini mendatang, dan demi pemurnian diri mereka yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan saya juga membebaskan semua makhluk di seluruh semesta raya, dan saya juga membebaskan setiap dari Anda, para guardian dan semua makhluk di seluruh semesta raya dari keperluan untuk bahkan meminta maaf kepada kami. Biarlah semua kesalahan yang telah ada, yang ada, dan yang akan ada telah termaafkan dengan sempurna. Oke? Sadu, sadu, sadu.